ucapkan selamat datang bagi sekalian semua peserta sinode. Yang saya hormati juga kasih para ketua DPD yang hadir, seluruh anggota DPD, panitia talk yang hadir, utusan-utusan lingkungan, juga para ketua lingkungan dan para guru. Sekali lagi dalam berkat Tuhan saya ucapkan selamat datang bagi sekalian dalam pertemuan sinode tingkat paroki katedral. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Kita pantas bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita selama tahun 2021. Kita juga bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Dan dalam pemeliharaan Tuhan kita diantar memasuki tahun 2022 yang disebut oleh sebagian orang tahun macan air, tahun yang penuh berkat, juga tahun penuh harapan. Harapannya seperti apa? Kita biarkan waktu ini berjalan, baru kita lihat. Benar dia mengatakan tahun ini tahun penuh berkat, juga tahun penuh harapan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian datang dan ambil bagian dalam sinode pertemuan pastoral di tingkat paroki. Sebagai bagian dari sinode paroki di keuskupan ini, sebagai bagian dari sumbangan kita untuk pertemuan sinode para uskup dengan Bapak Suci. Bapak Suci, Paus Fransiskus untuk sinode kali ini menghendaki agar tidak hanya para uskup yang bersinode, tetapi umat Allah yang sedang bersiara perlu mengambil bagian dalam sinode kali ini, atau dengan rumusan lain dalam lembaran kerja sinode, seluruh umat Allah diundang untuk bersinode. Umat Allah yang dibaptis sesungguhnya adalah sensus fidelium yang harus didengarkan suaranya, harus diberi kesempatan untuk boleh berbicara. Itulah sebabnya sinode kali ini tidak hanya melibatkan para wali gereja, tetapi mengundang seluruh umat untuk ambil bagian, untuk boleh ikut dalam sinode. Prinsip yang dipakai dalam sinode kali ini adalah mengumpulkan umat Allah sehingga mereka dapat menyuarakan pengalaman iman di dalam gereja lokal, dan jalan yang dipakai dalam sinode adalah jalan konsultasi, mendengarkan umat Allah berbicara. Tema yang ditampilkan adalah berjalan bersama. Untuk alasan ini dan demi jalan ini, maka undangan kepada seluruh umat dikeluarkan untuk datang ambil bagian dalam sinode. Setelah sinode tingkat dekanat yang dilaksanakan tahun lalu 16 November, maka perlu dilaksanakan sinode pada tingkat paroki. Dan di paroki katedral ini gelombang kedua, mengingat peserta yang diundang ada banyak. Kalau dilaksanakan hanya satu gelombang, maka ruangan kita akan tidak cukup. Kita membutuhkan beberapa kali pertemuan seperti ini. Maka setelah 14 Januari yang lalu, seminggu kemudian kita buat lagi, kita laksanakan lagi sinode seperti hari ini. Peserta yang diharapkan hadir jumlahnya 131 orang dari berbagai golongan dan kelompok. Dimaksudkan agar kita dari berbagai bagian, kita dari banyak kelompok boleh berbicara, menyuarakan apa yang perlu sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan. Bapak Uskup dalam arahan sinode tingkat dekanat mengingatkan hal ini, bahwa dalam kita berpastoral, dalam kita menghayati iman kita, juga dalam bersinode, berjalan bersama, hendaklah kita sadar konteks, juga sadar situasi. Dalam merefleksikan pengalaman-pengalaman kita dapat merefleksikan pengalaman kita dalam dua konteks.
yakni konteks kehidupan internal gereja dimaksudkan bagaimana relasi umat Allah antara mereka, bagaimana relasi umat Allah dengan gembalanya, bagaimana relasi umat Allah dengan denominasi Kristen lainnya. Dan konteks yang kedua adalah konteks kehidupan eksternal gereja. Bagaimana relasi dengan pemeluk agama lain, dengan ormas-ormas lain, dengan kelompok minoritas, dengan ormas politik. Bagaimana relasi dengan mereka yang berada dalam kelompok yang miskin pangkat. Bagaimana relasi seluruh keluarga manusia satu sama lain. Bapak Uskup mengajak setiap peserta sinode untuk sadar konteks dan sadar situasi. Dunia tempat gereja hidup dan gereja melayani sedang dalam situasi apa dan sedang dalam keadaan apa saat ini. Dunia kita ketika kita bersinode sedang ada dalam pandemi COVID-19. Meningkatnya dampak perubahan iklim, juga ada berbagai bentuk ketidakadilan. Ada juga disebutkan ada penderitaan anak-anak di bawah umur, ada juga konflik dan berbagai konflik dan perselisihan di berbagai tempat. Mungkin di wilayah ini tidak ada, tapi di wilayah lain dalam keuskupan ini ada. Lebih lanjut, Bapak Uskup mengatakan itulah situasi kita bersama. Kalau Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Laudato Si mengatakan bumi ini sebagai rumah milik kita bersama, maka sinode kali ini dan situasi dunia saat ini membuat kita harus katakan bahwa masalah satu orang adalah masalah semua orang. Dan lalu kita katakan bahwa sesungguhnya kita sedang berada di atas perahu yang sama. Kita sedang berada di atas perahu yang sama. Sinode dimaksudkan untuk mendengarkan dan mengumpulkan ungkapan dan suara pengalaman rohani. Maka Pater Fitjen katakan biarkan umat berbicara, dengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan umat dalam siri rohani yang bijaksana. Maka dalam kegiatan sinode tidak dipakai diskusi kelompok, yang dipakai adalah seri. Dalam sinode ini, dalam berjalan bersama ini, ada yang perlu kita lihat bersama, ada yang perlu kita bicarakan bersama dalam seri rohani tentang beberapa hal penting berkaitan dengan kehidupan dan pelayanan pastoral. Bapak Suci, seperti yang dirumuskan oleh panitia ad hoc dalam lembaran kerja sinode, Bapak Suci menghendaki beberapa hal ini kita bicarakan, mulai dari pelayanan gereja dengan pertanyaan seputar berjalan bersama tentang sikap mendengarkan. Apakah kita beri perhatian kepada kelompok orang muda? Apakah kita beri perhatian kepada kaum perempuan? Juga perlu kita bicara bersama tentang keberanian bicara dengan tegas dalam menyatakan sikap gereja. Perlu kita bicara bersama tentang perayaan liturgi yang dilaksanakan sepanjang tahun liturgi. Perlu kita bicarakan bersama adalah dialog kerjasama di tengah masyarakat. Juga kita bicarakan bersama soal tanggung jawab untuk karya misi. Juga kita bicarakan bersama tentang apa yang disebut sebagai ekumenisme. Hal itu ada. Lalu hal lain yang perlu dibicarakan bersama adalah sinodalitas partisipasi versus klerikalisme pastor service. Itulah hal-hal yang perlu kita bicarakan hari ini dalam sinode teologi ini. Dengan menyampaikan ini,
saya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini juga bersama teman-teman kita di Provinsi yang bersinode, kita lakukan ini dan juga laksanakan sinode ini sebagai bagian tanggung jawab kita ikut mempersiapkan apa yang disebut sebagai bahan untuk lembar kerja Bawaslu untuk sinode kali. Dalam gambaran tugas tentang panitia mereka menyiapkan bahan untuk lembar kerja Bawaslu. Maka sinode kita dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan tanggung jawab kita dalam mempersiapkan bahan untuk lembar kerja Bawaslu untuk sinode kali ini. Karena bahan yang kita rumuskan nanti sesudah sinode ini akan dibawa ke keuskupan dan kemudian disatukan dengan bahan dari provinsi lain lalu menjadi bahan keuskupan untuk sinode. Maka seraya memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pastor paroki, saya membuka dan resmi kegiatan sinode tingkat paroki katedral Santa Maria Immaculata Tambua yang mulai hari ini tanggal 21 Januari 2022 di Balai Nazaret. Saya buka dengan resmi. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk mengatur kita dalam sinode ini. Iya, kita berada dalam perahu yang sama. Di dalam perahu yang sama, Tuhan Allah bersama dengan kita, menolong, rela,